Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically 1% itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. 1% Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum 1%. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self-knowledge, relationship, karir dan produktivitas, filosofi, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. Lo semua bisa ngedengerin 1% Podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, don't miss out and stay tune karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all, enjoy 1% Podcast. Halo Perseners, kembali lagi di 1% Podcast sama gue Jovanka, host dari 1%. Tapi podcast kali ini agak beda loh, karena hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal organisasi nih. Buat yang belum tahu, kedepannya kita akan bakal bikin banyak banget podcast soal organisasi, yang membahas tentang organisasi tersebut. Kalau menurut Perseners nih, penting gak sih buat kita untuk aktif di organisasi? Nah, kebetulan gue udah ditemenin sama Clarissa Jasmine, Ketua Himpunan Mahasiswa Psikologi dari Unika Atmajaya. Aduh, keren banget nih. Halo Kak Tata. Halo. Boleh nih Kak dijelasin dulu sebenarnya apa sih HIMAPSI itu? Oke, HIMAPSI itu adalah Himpunan Mahasiswa Psikologi yang ada di Unika Atmajaya. Nah, HIMAPSI itu merupakan sebuah lembaga eksekutif mahasiswa. Kalau di univ-univ lain mungkin seperti BEM gitu, Badan Eksekutif Mahasiswa gitu sih. Kalau tujuannya sendiri itu apa sih Kak dari HIMAPSI? Oke, kalau tujuannya HIMAPSI itu adalah memfasilitasi minat mahasiswa Fakultas Psikologi Unika Atmajaya yang biasa kita sebut FPUAJ yang belum tertampung di unit kegiatan mahasiswa atau komunitas yang ada di FPUAJ lainnya gitu. Tapi Kak, berhubung sekarang ini lagi virus sedang merebak di mana-mana, gimana sih rasanya memimpin organisasi di masa pandemi? Lebih sulit gitu nggak sih atau malah lebih mudah komunikasinya? Karena kan kalau rapat kita gak perlu ketemu physically gitu. Dan emang kegiatannya biasanya di rumah aja gitu. Gimana sih Kak? Kalau menurut aku sendiri, kalau dari segi kerjaannya masih nggak terlalu jauh berbeda, karena memang bisa sebelum pandemi pun kita udah agak merembet ke online gitu, biar cukup efektif waktunya. Karena di Atmajaya sendiri itu ada 2 kampus, BSD dan Semanggi. Jadi pengurus kita dibagi 2. Nah, biar kalau sebelum pandemi biar lebih efektif, yang Semanggi nggak harus ke BSD, yang BSD nggak harus ke Semanggi, kita udah mulai convert ke online gitu. Oh, jadi emang udah mulai ke online gitu ya? Iya, tapi yang beda mungkin jadi rasanya kan kalau online gini kita nggak bisa kayak small talk kayak gitu-gitu ya, nggak bisa kayak nyamper-nyamperin misalnya aku lihat pengurusku lagi duduk di mana di kafe gitu, aku nyamperin ngobrol-ngobrol sebentar gitu, sekarang kan nggak bisa. Kurangnya di situ sih sebenarnya, jadi kurang Dekat aja gitu ya? kurang dekat gitu. Tapi ngomongin soal rapat nih, aku lihat di Instagramnya Himapsi lagi ngadain acara Scivolution ya, atau Scivolution, gimana sih ngomongnya? Scivolution. Oh, Scivolution. Nah, itu acaranya apa tuh, Kak? Kalau Scivolution itu project yang bergerak di bidang ilmiah. Jadi kalau mungkin kakak tahu, mahasiswa itu kan ada namanya program kreativitas mahasiswa ya, yang sebenarnya skala nasional. Tapi kalau Scivolution ini internal kita, FPUAJ itu dibikinin lombanya. Ini sebenarnya buat seleksi ke nasional itu sebenarnya. Nah, terus yang untuk eksternalnya itu ada lomba esai ilmiah nasional gitu. Jadi kita ngundang-undang dari univ lain untuk ikut lomba kita. Terus katanya ada webinar juga ya? Iya, terus nanti rangkaian acaranya ditutup dengan webinar. Duh, keren banget ya emang kalau masa pandemi gini tetap kerja gitu aja parkernya. Iya, harus dong. Luar biasa banget ya mahasiswa itu emang. Selain Scivolution, Himapsi ada proker apa lagi nih, Kak? Kalau untuk projectnya itu ada 4, Scivolution, Silent, Psycholimpic, dan Teater Narada. Nah, kalau Silent itu
project yang bergerak di bidang seni, khususnya seni musik dan sosial. Kalau Psycholimpik itu bergerak di bidang olahraga. Kalau Narada itu sebenarnya hibah project dari kepengurusan yang kemarin karena pandemi, jadi dihibahkan ke kepengurusan yang ini sekarang gitu. Kalau Narada itu berbentuk teater musikal gitu. Teater musikal ya, seru banget tuh. Iya. Gimana tuh prosesnya? Masih berjalan kah di masa pandemi ini atau di hold dulu? Karena kan harus ketemu langsung ya kalau teater itu. Sejauh ini sih kita masih latihan seminggu sekali online gitu. Belum ketemu lagi sih. Dan kita masih nunggu tanggal pentas juga nih, karena kita akan undur sampai tahun depan gitu. Wah, tetap jalan ya pentasnya, keren banget sih. Iya. Oh iya, soal Silent nih. Katanya mau ngadain bakti sosial ya. Itu mau diadain kapan tuh, Kak? Ini sebenarnya semua project kecuali Evolution itu berjalannya di tahun depan 2021. Kalau Silent itu nanti bakti sosialnya mendekati hari H acara festival musiknya gitu. Tapi misalnya nih Kak, tahun depan kita masih di pandemi kayak gitu, masih belum bisa keluar, masih PSBB. Itu ada rencana-rencana lain nggak sih Kak untuk menanggulangi kegiatannya? Sebenarnya dari sekarang juga kita bikinnya 2 plan sih. Offline, yang idealnya offline. Kan kita masih berharap ya sebagai bentuk doa juga pandemi ini segera selesai. Amin. Amin. Jadinya masih berjalan yang offline dan backup plan-nya online gitu. Kalau aku mau nanya-nanya nih, di Himapsi itu ada divisi apa aja sih Kak? Oke, kalau di Himapsi itu ada 4 divisi. Public Relation, Educational Development, Finance, sama Recruitment and Selection gitu. Boleh dijelasin tuh Kak, tugas-tugas dari per divisinya apa aja? Kalau PR itu tugasnya adalah memfasilitasi minat mahasiswa, kayak lomba-lomba itu PR yang ngurusin. Kalau mahasiswa mau ikut lomba nih, kita yang akan memfasilitasi dari segi biaya, terus pembekalan kayak gitu-gitu, itu semua PR yang urus. Terus juga PR mengelola sosial media Himapsi kayak Instagram, Facebook, email, dan lain-lain gitu. Kalau ngedesain tuh mereka juga ya? Iya, desain juga. Pokoknya yang berhubungan dengan sosial media dan pihak eksternal juga. Jadi kayak kalau undangan-undangan, kayak gitu-gitu juga yang ngurus PR. Terus divisi selanjutnya finance Kak? Kalau finance itu basically mencari dana mandiri supaya kas kita tetap lancar gitu sih. Nah, uang kas ini digunain buat misalnya tadi PR mau fasilitasi lomba kayak pendaftaran kayak gitu-gitu kan itu butuh biaya ya. Nah, itu kita dapatnya dari dana mandiri itu. Dan kalau misalnya kita mau hura-hura nih kayak gathering gitu, gathering makan kayak gitu-gitu ya pakainya uang kas gitu. Oh, itu pakai uang kas. Iya. Kirain beli sendiri-sendiri gitu. Enggak pakai uang kas. Enak ya difasilitasi oleh organisasi. Iya. Tapi tugasnya sama nggak sih Kak sama bendahara? Beda. Kalau bendahara itu kan lebih kayak administratif ya. Kayak misalnya finance-nya udah mencari uang nih, udah jualan apa segala macam. Terus rekapannya, penjualan dikasih ke bendahara, nanti bendahara yang mendata gitu. Oh. Tapi Himapsi ini agak beda ya dari organisasi-organisasi lain. Soalnya kalau di kampus aku tuh divisinya banyak gitu. Ini cuma 6 ya. Udah termasuk BPH. Iya. 5 sih, sama ada PL juga kan. Iya. Terus tadi divisi selanjutnya berarti ya. Yep. Educational Development itu bertugas untuk mendampingi panitia-panitia project kita gitu. Jadi kalau di Himapsi itu kan bikin project-project gitu ya. Bikin project-project yang minatnya bidangnya belum terfasilitasi gitu di UKM atau UKK FPWJ lainnya. Nah, EduDev ini berfungsi untuk nemenin nih project-projectnya. Jadi dia yang mensupervisi, dia yang kasih pembekalan kalau butuh pembekalan, kayak gitu-gitu. Terus EduDev juga bertugas untuk bikin survei minat nih, karena kan kita anak psikologi ya, jadi demennya survei-survei gitu. Analisis orang-orang gitu ya? Iya, analisis orang-orang gitu. Jadi setiap tahunnya tuh EduDev bikin survei minat untuk mahasiswa FPWJ. Kayak nanyain mereka tuh minatnya apa sih, organisasi, terus minat lombanya tuh apa sih, minat kerjanya apa sih, kayak gitu-gitu. Nah, baru difasilitasi oleh himpunan ini ya? Iya, nah dari hasil data itu
Itu buat kita jadi landasan gitu loh. Mau bikin project apa selanjutnya gitu. Keren banget. Dianalisis dulu nih butuhnya apa Iya, gitu ya. betul. Terus tadi recruitment and selection. Nah, karena kita butuh panitia project, maka kita ada divisi recruitment and selection yang bertugas untuk menseleksi mahasiswa-mahasiswa yang daftar project, nanti di assessment segala macam sama mereka, baru diputuskan mereka bisa jadi panitia project atau enggak gitu. Terus ada juga project leader ini ya? Iya, project leader. Udah ditentuin gitu ya? Kalau aku dulu project leader itu di voting sistemnya. Kalau di Himapsi sendiri itu project leadernya bersama BPH-nya sama wakil sekretaris dan bendaharanya itu mengajukan projectnya mereka ke Himapsi. Nanti dari Himapsi akan mengakses apakah dinamika BPH-nya bagus atau idenya menarik atau idenya gimana. Nanti baru diputuskan project itu akan berjalan atau enggak gitu. Yang dimasukkan ke kepengurusan kita itu project leadernya supaya mempermudah komunikasi kita aja sih. Jadi lebih masih terpantau lah projectnya lagi ngapain aja gitu. Oh, jadi mereka tuh harus presentasiin dulu mau ngapain aja kegiatannya, tujuannya apa, terus baru diakses sama di accept sama himpunan gitu. Iya, betul. Tapi Kak, kalau soal organisasi nih, apa sih keuntungannya untuk masuk organisasi? Kalau keuntungannya banyak sih menurut aku, terutama dari sisi pengembangan diri ya. Karena kan kalau di organisasi itu kita akan ketemu sama tantangan-tantangan yang mungkin kita nggak duga. Terus orang yang bermacam-macam juga karakternya. Dan itu sih, jadi kita di-challenge untuk beradaptasi sama situasi-situasi yang baru, sama orang-orang yang baru, sama kendala-kendala yang berbagai macam itu gitu. Jadi lebih kayak problem solving gitu ya? iya, problem solving, terus stress management juga, time Nah, iya management tuh. juga. Kan kita kuliah juga gitu. Bener-bener self-development-nya itu terasa hingga ke relung jiwa dalam gitu ya? Iya. Banyak banget deh benefitnya. Iya, banyak banget. Kalau gue dulu di organisasi juga ikut himpunan kan. Dulu gue di kuliah ikut himpunan juga kan. Dan itu banyak banget pelajaran yang bisa gue ambil. Mulai dari komunikasi sama partner kerja, bertanggung jawab, sama kerjaan yang dikasih, terus disiplin, dan tentunya berhemat dan menabung. Karena kalau ikut organisasi tuh pasti banyak banget butuh uang untuk iurannya. Iya, betul sekali. Masalahnya itu tuh sebenarnya. Menabung untuk organisasi gitu. Iya, betul. Rela nggak makan. Nggak jajan dulu seminggu gitu kan. Dulu gue pernah tuh sampai PT-PT buat beli roti, buat Ya bayar iuran. ampun. Karena banyak banget kan tuh iuran, ya ampun. Itu tapi seru juga ya ikut organisasi itu. Seru sih. Ya jadi cerita juga lah nanti kalau udah lulus. Kayak belajar jadi gembel. Belajar jadi gembel. Ngerasain punya duit sama nggak punya duit gitu. Iya, bener banget. Mau ngapa-ngapain gak bisa. Iya. Organisasi itu prioritas pertama dalam kehidupan. Iya, betul. Kayak apa itu kuliah gitu kan kalau udah organisasi. Iya, bener banget. Kayak udah lah, gak usah belajar, gak usah tidur, yang penting keluar nih acara. Iya, betul. Aduh, tapi seru sih ya. Iya, seru banget sih. Tapi dari kakak sendiri nih, apa sih hambatan dalam berorganisasi itu? Kan menurut kakak ya? Hambatannya ya mungkin dari diri sendiri kali ya. Kayak kalau lagi capek banget bisa demotivasi, kayak males banget gitu rasanya ngerjain kerjaan organisasi. Kalau enggak bentrokan sama tugas-tugas kuliah yang super banyak gitu kalau di psikologi. Sama aku juga kok Kak, kayaknya di mana-mana susah deh. Iya sih emang, apalagi untuk semester-semester yang sudah mulai menengah ke atas ini, jadi ya. Iya parah banget itu. Semakin parah lah. Iya, ampun. Terus gimana tuh cara mengatasinya? Organisasi dengan kuliah, dengan tidur gitu. Mau nggak mau sih mengorbankan tidur ya. Waduh, aku nggak bisa sih Kak. Cuman ya kalau aku sih jalanin aja. Kayak ya udah mau ngapain lagi, udah nggak mungkin mundur juga gitu. Nah bener banget. Teman-teman juga pasti ngedukung kita kan ya? Iya. Oh iya, dengar-dengar nih Kak, katanya dulu tempat ada project tentang toxic relationship ya. Itu tuh kalau boleh tahu
tentang apa sih Kak? Terus kenapa nggak dilanjutin lagi? Oke. Jadi project yang soal toxic relationship itu yang tahun lalu namanya Psychocare. Nah, Psychocare ini adalah project di bidang sosial sama kayak Silent, Psycholimpik, Narada tadi. Nah, tiap tahunnya itu sebenarnya temanya beda-beda gitu. Kayak 2 tahun lalu Psychocare itu apa ya temanya tuh tentang harassment untuk anak jalanan kayak misalnya. Terus tahun lalu ngambil tema toxic relationship gitu. Nah, kenapa nggak lanjut? Karena mempertimbangkan mungkin minat mahasiswanya lagi nggak di situ juga, jadinya nggak ada yang mengajukan juga proyeknya. Ya udah kita nggak memaksakan lah daripada kita paksa-paksain orang ada yang mau memimpin proyek ini tapi hatinya nggak di situ gitu. Bener sih, kalau melakukan sesuatu harus niat gitu ya. Iya betul. Jadi sekarang itu proyeknya cuma 3 aja ya Kak? Yang sebenarnya dari kepengurusan ini iya 3 sama 1 yang dihibahkan dari tahun lalu. Jadi 4. Yang itu, yang teater nada itu ya? Iya, teater Narada. Aduh, keren banget deh emang. Oke, terakhir nih, ada pesan-pesan gitu nggak sih buat teman-teman di Himapsi atau mahasiswa-mahasiswa di luar sana? Kalau untuk teman-teman Himapsi aku, itu mungkin semangat terus aja. Aku tahu emang banyak sekali ombak yang kita lalui di kepengurusan ini. Udah mulainya online, masih harus bekerja, dan kalian juga harus mengimbangi sama kuliah-kuliah yang semakin hektik ini gara-gara online. Tapi aku yakin semua kerja keras kita nanti akan terbayarkan kok. Akan worth it nantinya. Amin. Amin. Kalau untuk mahasiswa di luar sana ya apa ya, jangan takut untuk tetap berorganisasi walaupun masih pandemi kayak gini gitu. Itu Karena aja sih. banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Iya, betul. Makin banyak lagi sih sebenarnya. Jadi emang seru banget lah ya ini Perseners untuk masuk ke dalam organisasi. Karena organisasi itu bisa jadi wadah awal kita untuk mengembangkan diri dan lebih dekat dengan teman-teman yang memiliki concern sama kita. Betul. Oh iya Perseners, podcast ini nggak cuma ada di satu platform doang loh. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Selain itu, kita juga punya layanan lain yang bisa langsung kalian lihat di Instagramnya @1%official dan YouTube-nya 1% Indonesian Life School. Nah, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak ya Kak Tata udah mau ngobrol-ngobrol bareng di 1%. Sama-sama, terima kasih juga. Semoga tetap sehat dan semangat terus. Amin, semangat juga. Dadah. Dadah.